sambung karena to be continue. Apa bahasa Arabnya guru? To be continue. Bakdim jadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa bihi salafus salih ma syaihna mu'allim hadzal kitab wa usuli wa furu'ihi. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pelajaran kita halaman 36 yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul aiman wan nudzur. Inilah bab sumpah dan nadar. Sumpah yaitu mengkuati suatu perkataan yang boleh jadi menyalahinya. Jadi yang namanya bersumpah bujuran jasiden itu kan istilahnya itu menjadi taukid, menjadi penguat. Bujuran, nah itu seperti dia berkata demi Allah. Kalau bahasa Arabnya itu ada 3 huruf, ada waw, ada ba, ada ta. Demi Allah tiada aku jual rumahku ini. Jadi bilanya demi Allah itu berarti kada kalau digutak-gutak lagi, ya kan? Aku kada menjual rumah, bisa jadi digutak orang. Tapi demi Allah, aku kada akan menjual rumah. Berarti kada kalau lagi deh tawar menawar atau menggutak itu kada. Kenapa? Karena ada sudah sumpah. Sumpah itu ada 3 hurufnya. Waw, ba, sama ta. Wallah, billah, lawan tallah. Rukunnya itu 4 perkara rukun sumpah. 1 yang bersumpah orangnya, 2 yang disumpahkan dengan dia yaitu nama Allah, demi Allah dan sebagainya, 3 yang disumpahkan atasnya yaitu suatu yang dikuati. Demi Allah aku kada akan mencerai istriku pamannya, ya. Demi Allah aku kada akan menjual mobilku, kada kalau digutak-gutak lagi. Kemudian 4 lafaz sumpah. Di 4 rukunnya yang bersumpah, kemudian dengan nama Allah, kemudian barang yang disumpahi, kemudian lafaz sumpah. Dan disyaratkan bahwa yang bersumpah itu adalah mukallaf, orangnya sudah balik ba'akal. Ikhtiar, kemudian bertutur, kemudian berqasad. Ikhtiar memilih, bertutur diucapkan, berqasad menuju sesuatu. Siapa-siapa bersumpah seperti demikian wajib menyempurnakannya. Artinya demi Allah aku kada akan menjual rumah, ya kan? Jadi selawasan selama sidin masih hidup kada boleh dijual rumah kecuali sidin sudah meninggal. Karena sidin yang bersumpah meninggal, boleh jadi yang penerusnya itu boleh menjual. Jadi yang kada boleh menjual itu selama sidin masih hidup si penyumpah tadi. Nah, tapi kalau sidin meninggal bisa boleh yang lainnya menjual. Dan jika tidak dapat, wajib dia membayar kafarah.
memilih antara 3 perkara. 1, memerdekakan seorang hamba yang mukmin, ada lagi. 2, memberi makan 10 orang fakir miskin, tiap-tiap seorang 1 mut. Andai kata nih, ujar misal dirulun, demi Allah aku kada akan menjual rumah, sekalinya ke Pelipitan tak jual rumah. Nah itu ulun dendanya itu kafarat. Bisa memilih antara 3. 1, memerdekakan budak yang mukmin, budak sahaya, tapi ini ada lagi. Yang kedua adalah memberi makan orang fakir miskin 10 ikung, bahasanya 10 orang. Setiap 1 orang adalah 1 mut. 1 mut kurang lebih seliter, sejari kurangnya. Jadi dapatkan 10 liter kan 10 orang. Itu. Ada setiap seorang 1 mut. Jadi misalnya 10 liter aja bayar, itu dendanya, tebusannya. Nomor 3, memberi pakaian kepada mereka, dan jika tak dapat salah satu yang 3 tersebut, wajib dia berpuasa 3 hari. Yang pertama memilih memerdekakan seorang hamba yang mukmin, kadada. Memberi makan 10 orang fakir miskin, kadada juga. Kemudian memberi pakaian kepada fakir miskin, kadada juga. Bilanya kada dapat 3 nih, kada berduit sama sekali. Puasa 3 hari. Tapi yang paling nyaman apa? Nomor 2 paling nyaman, memberi makan 10 orang fakir miskin, setiap 1 orang 1 mut. Artinya pian tukar baras 10 liter, dulung 1 liter per orang, selesai sudah. Itu kalau pian bersumpah tapi pian melanggar sumpah. Demi Allah aku kada akan mengawinakan anakku lawan ikam, sekalinya jodoh tak kawin, tak langgar kota. Nah, jadi yang melanggar ini memilih yang 3 tadi, memerdekakan hamba yang mukmin, atau memberi makan fakir miskin 10 orang, tiap 1 orang 1 mut, atau memberi pakaian kepada mereka. Nah, itu pilih salah satunya. Ada kawan juga puasa 3 hari. Kon? Puasa kan modal banyak pahalanya ya kalau. Tapi kalau ulun hendak nomor 2 aja Pak, supaya kamu makan. Kalau puasa 3 hari kita mau makan. Pon? Baras suara aja. Baras. Tapi kalau nyapian ada lebihan duitnya, dia tambahin lauknya lah. Sarden kah, tahu tempe kah. Tapi yang nyata dulu adalah baras. Ya kan? 10 orang 10 liter. Harga 10.000 berapa duitnya? 100.000. Jadi hati-hati melanggar sumpah. Demi Allah, kada hakun aku mengawinkan anak lawan inya tuh ya. Jodoh ya Pak. Bukan kita. Boleh bersumpah, tapi bila melanggar ya tadi. Sumpah itu menguatakan. Aku kada harapan mengawinkan anak kan itu kan masih bisa. Tapi demi Allah berarti kan memperkuat kan. Ada harapan yang inya tadi apa anak tadi makawinan, tapi kalau masalah jodoh Allah Ta'ala ya. Nah, langgar umpamanya, jadi melanggar tadi, pilih salah satu dari yang 3 tersebut. Memerdekakan orang hamba yang beriman, memberi makan, atau memberi pakaian. Jadi hati-hati masalah sumpah. Laki bersumpah lawan bini menyumpahi atau bersumpah lawan laki, hati-hati juga. Makanya kata-kata sumpah hati-hati, jangan diucapkan. Bila seikung panas, seikung jauh. Rumah tangga namanya rumah tangga pasti ada kesalahan. Baik yang laki salah ataupun yang bini, tapi saling memahami, saling pengertian, saling menerima. Insya Allah ada harapan terjadi. Walaupun bakal lahir juga, ada harapan bakal lahir yang besar. Habis masalah aiman sumpah. Kalau karena ada nama aiman berarti namanya sumpah. Ada kala aiman pembawa acara, ada kala aiman wicaksono kan. Aiman, jadi arti aiman adalah sumpah. Al-iman percaya, iman percaya. Kalau aiman sumpah, bedanya baris. Kalau iman kasrah, kalau aiman fathah. Bedanya cuma baris. Iman percaya, aiman sumpah. Muhammad Aiman ya. Muhammad yang bersumpah.
Kemudian nadar yaitu mewajibkan sesuatu yang kebaikan, asalnya tidak wajib, seperti katanya, jika sembuh penyakitku ini habit atau tetap bagi Allah atas diriku sembahyang sunat atau puasa. Misal kalau nyebab pandir biasa aja, biasa nih lah, bila aku sembuh dari penyakitku aku hendak memberi makan, tapi kada ada berkata-kata nadar, kada ada. Tapi bila nyepian ada berkata nadar nih, misalnya anak tuh lulus kuliah atau aku sembuh penyakit, aku benadar hendak puasa atau memberi makan orang. Lulus anak atau sembuh daripada penyakit karena nadar, maka wajib hukumnya ditunaikan. Dan nadar itu disegerakan, jangan ditunda-tunda, seperti membayar hutang. Kan kalau menunda-nunda tuh biasanya dari syaitan, tapi ada yang disuruh kita bersegera, ya kan? Di antaranya apa Bu? Nah, mohon maaf, yang bersegera itu biasanya dari syaitan, tapi ada yang memang disuruh bersegera, di antaranya membayar hutang, kemudian melaksanakan nadar. Kemudian bila ada anak perempuan yang sudah bujang, sudah siap, secepat mungkin dinikahkan, itu disegerakan. Memang asal daripada segera itu dari iblis, dari syaitan. Tapi dari hukum agama Islam, diantara yang disegerakan bayar hutang, bayar nadar, menunaikan anak yang sudah bujang yang siap untuk dinikahkan. Silakan. Bila kawat biniannya cari yang soleh, bila kawal lakiannya cari yang solehah. Sudah lupadahkan urus kompol tak? Jasidin anakku Jasidin Amin lawan Api, Muhammad Amin lawan Ahmad Api Badali. Aku Jasidin istilah bahasa ulun lah, kada hendak mengalihkan anak ini, ya kan? Asal biniannya nih calon menantu, berarti asal biniannya penyembahyang lawan bisa Quran, sudah Jasidin selesai. Kada ada yang pamannya menargetkan anakku ini harus kawin dengan yang kayak ini juga, kada ada. Jadi urus kompol tuh kada hendak merepotkan orang. Di asal biniannya bisa sembahyang, asal biniannya bisa ngaji, selesai. Belum kawin, anak guru keduanya belum kawin. Kenapa belum kawin? Mungkin mahadang perintah juga. Kalau kita kawin karena perintah untuk lumur. Itu dia guru bakar itu. Jadi lucu guru bakar itu. Jadi kan pengajian guru-guru, ada guru sompol. Contoh pengajian guru sompol sambil bapak dira. Jadi guru bakarnya ketujuh manggayai guru aja, apa aja guru? Pian guru aja kawin 2, 3, 4 bini itu perintah Nabi. Sedangkan ulun guru aja kawin guru aja. Jadi guru bakar karena perintah itu. Nah, tertawa guru sompol. Ini beramian ya tuh. Rami kisah-kisah bahari itu. Ini kan kawin apa kawin? Kawin apa kawin? Karena apa alasannya? Tahu lagi. Nah, cila Allah udah pulang mana? Kemudian rukunnya nadar itu 3 perkara. 1 yang bernadar orangnya, 2 yang dinadarkan, 3 objeknya lah, 3 lafaz nadar. Aku bernadar. Nadar itu wajib ditunaikan jika yang dinadarkan barang yang sunnah, dan tiada sah nadar pada pekerjaan maksiat atau yang makruh atau yang harus. Jika dia bernadar berkunjung kepada pekuburan seorang alim, seperti katanya, jika aku mendapat anak laki-laki, tapi tetap atasku berziarah ke kuburan tuan alim itu. Jika tercapai hajatnya itu, wajib dia menunaikan nadarnya, karena mengunjungi kuburan orang yang alim itu sunat atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Bilanya biniku melahirkan selamat, keduanya selamat, ada operasi, aku hendak ziarah ke Datu Kalampayan. Kemudian biniannya selamat melahirkan, anaknya juga selamat. Nah, maka wajiblah hukum nadar tadi ditunaikan. Kan banyak orang berkat namanya, atau bilanya kabul hajat hendak membaca malakit wali saman namanya, kabul hajat maka wajib membaca malakit saman. Bilanya kada ditunaikan, mungkin ada apakah teguran dari Allah Ta'ala, sakit yang kada sembuhkan,
atau apakah itu ya kan itu. Karena nadarnya sudah sampai. Habis masalah aiman dan nadar. Jadi aiman sumpah, nadar. Bila nadar itu sesuatu yang disunatkan. Bila maksiat kada juga. Misal bilanya aku berhasil mencuntan ya. Paman. Bila aku berhasil mencuntan emas 2 kilo, pokoknya aku hendak memakani orang atau mengadakan maulid, pokoknya umai mengadakan maulid tapi dicuntan. Itu kan maksiat ya, kalau ada wajib, bahkan ada dibolehkan. Atau yang makruh, misalnya makruh apa? Makruh itu menyalahi yang sunat. Atau sesuatu yang kurang kada ketujuh. Kita makan bawang habang 1 kilo makan dikipung, umpama celai umpama imbah itu kita bersuara lawan orang, mau kada? Bau kada? Orang merasa terganggu kalau hukumnya makan jaring atau jeng atau nah ya kalau bujur nyaman, jaring nyaman, petai nyaman, tapi ya nah sosial kurang pokoknya makruh hukumnya. Bilanya aku kawa makan petai umpamanya kan makruh lah, aku akan memberi ini kawa makan petai sekalinya ulun nih umpamanya ada kata juga makan petai bijurung. Bilanya ulun kawa mampu makan petai kan makruh tuh hukumnya, ulun hendak ini nah itu kan boleh juga nadar. Jadi nadar itu yang disunatkan baru dibolehkan, hukumnya sunat maksudnya. Kemudian babul abdiyati wasyahadat, inilah bab putusan abdiyah, qadiyah dan saksi-saksi syahadah. Putusan yaitu menyelesaikan perbentahan antara 2 orang atau lebih dengan hukum Allah Ta'ala, diputus oleh seorang qadhi atau hakim yang menghimpuni syarat-syaratnya. Jadi yang namanya putusan 2 orang yang sedang berselisihan, laki bini kan, atau masalah warisan kan, ya kan, diputuskannya dengan hukum Allah yang diputuskan dengan oleh seorang qadhi atau yang namanya hakim. Misal pian waris mewaris, itu jangan dulu hukum pemerintah, terlebih dahulu hukum Allah. Kan ada kalau hukum pemerintah, kalau laki meninggal atau bini meninggal, harta digono gini, bagi dua. Hukum pemerintah kayak itu, hukum Allah Ta'ala kata Allah itu. Karena bagiannya beda-beda. Bini meninggal laki ada anak dapat 1/4. Kalau kada ada anak dapat 1/2. Kan ada pernya hitungannya. Ada kawal langsung bagi 2 tuh ada kawal. Jadi bilanya harta waris mewaris terlebih dahulu hukum Allah. Kalau sudah hukum Allah sudah tahu rinciannya, ujar yang tak banyak nih kita bagi rata aja ya aku ikhlas saja, itu terjadi masalah. Tapi bilanya langsung kita bagi 2 tanpa melalui hukum Allah, maka itu yang kada sulit dan kada beber karena menyalahi peraturan Allah. Andai kata hukum Allah ditegakkan, insya Allah negara itu insya Allah akan makmur. Ketahuilah tiada harus lagi, tiada sah seseorang menjadi qadhi melainkan orang yang mencukupi syarat-syarat yang 15 perkara ini. Kada gampangan jadi hakim. 1 orangnya Islam, 2 orangnya balik, 3 berakal, 5 merdeka, 4 merdeka, 5 laki-laki. Jadi menjadi hakim adalah laki-laki. 6 adil, tidak fasik. 7 mengetahui hukum-hukum yang tersebut di dalam Quran dan hadits Nabi, berarti orangnya alim. 8 mengetahui ijma' ulama, ya kan, perkumpulan ulama. 9 mengetahui ikhtilaf mereka, apa aja yang berselisihan daripada ulama. 10 mengetahui jalan ijtihad, bagaimana cara mengambil dalilnya kada dahulu, ini cari dalilnya. 11 mengetahui ilmu bahasa Arab seperti lughat, bahasa ilmu bahasa, nahwu, shorof, tafsir Quran dan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan dia. Berarti orangnya harus alim benar.
Makanya dahulu di Martapura itu ada 2 kandidat hendak dijadikan qadhi hakim. Yang pertama guru Bangil, yang kedua guru Husin Qadri. Guru Bangil kadahapun ajun sidin ke Jawa, pindah ke Jawa ya menetap di Bangil. Nah tertinggal si Iko aja lagi kandidat, mau kada mau tinggal ya kan guru Husin Qadri. Nah sidin lah yang menjadi qadhi di kota Martapura. Nah sidin menjadi qadhi ketika itu kemana-mana sidin kamu sholat sambil pengajian sambil menampung istilah ini aspirasi kan nah, ada masalah-masalah di masyarakat nah sidin tampung. Kenapa sidin jadi qadhi? Nah tanggung jawab qadhi ini kada gampang ya kan, gonol. Jadi orangnya harus alim. Jadi guru Bangil alim luar biasa, kemudian guru Husin Qadri pun juga alim luar biasa. Kemudian 12 mendengar, orangnya kada tuli. 13 melihat, orangnya kada bicak bahasa Banjarnya. 14 berkata-kata, awal berpandir. 15 kuat ingat. Berarti kalau di garis bawahi orangnya pintar, alim, adil. Jadi kada sembarangan jadi hakim yang menurut Allah Ta'ala. Dan jika tiada didapat orang yang cukup syarat-syarat tersebut di dalam negeri, wajib mencarinya ke luar negeri. Sampai ke luar negeri dicari. Karena di negeri itu kada ada yang mencukupi syarat. Sementara belum didapat sementara belum didapat didirikan qadhi darurat. Qadhi sementara dipilih orang yang lebih hampir kepada syarat-syarat tersebut. Berapa sih syaratnya? 15. Disunatkan qadhi di waktu memutus atas 3 perkara. 1. Bertempat di pertengahan negeri. 2. Pada tempat yang luas lagi tampak dilihat manusia. 3. Jangan memutus di dalam masjid itu tempat beribadah. Selain beribadah jangan. Jual beli transaksi kada boleh. Ya kalau di dalam masjid jual beli kada boleh. Kemudian memutuskan hukum juga kada boleh. Kalau musyawarah masih bisa. Musyawarah masih bisa. Untuk apa kelangsungan kurang banyak. Diwajibkan atas qadhi menyamaratakan antara 2 orang berbentah dalam 3 perkara. 1. Menyamakan duduknya jika keduanya sama Islam meskipun bertinggi rendah derajatnya. Seikung sugih, seikung kada sugih, tetap ditatayakan duduk. 2. Menyamakan dalam berkata. Jadi yang sugih dapat kesempatan berpandir, yang miskin dapat kesempatan berpandir. 3. Menyamakan dalam memperhatikan bicaranya. Yang sugih diperhatikan, yang miskin diperhatikan juga. Jangan mantang-mantang sugih, inya diperhatikan. Yang miskin biar aja. Cuma di lapangan beda ya kalau yang sugih diperhatikan, yang miskin biar aja. Nah, padahal miskin kah sugih kah di sisi Allah Ta'ala sama. Dan tidak harus qadhi menerima hadiah dari orang yang di dalam wilayahnya meskipun dia tak ada mempunyai urusan apa istilahnya. Kalau hadiah kan masih mending. Ini yang disobok menyobok ada bu. Nah ikan bilanya pian pak qadhi bilanya pak hakim bilanya memutuskan ulun menang pian pacangan 5M dapat. Ayo gaji kada sarapan sih itu. Gaji paling puluhan juta dapat langsung 5M. Nah itu yang ujian dari Allah. Maka kada gampang orangnya hakim ini. Banyak ditawari orang. Pian nah bila menangkan ulun pajangan nyaman. Apa aja hakim 5M dari kamu. Tergiur 5M jadi menang. Maka hukumnya haram. Dan makruh qadhi memutus perkara pada 10 keadaan. 1. Ketika lapar. Nah, jadi qadhi itu harus makan dulu, ada boleh lapar. Bila lapar kan, itu akan camuh kenapa? Timbul penyangitan aja lagi. Ya kalau aku tahu lah, aku belum makan lagi ya. Nah, harus makan dulu. 2. Dahaga, harus minum. 3. Waktu marah, magitnya. Ya kan? Di mamai bini menyidang orang. Di mamai bini menyidang orang. Terbawa emosi. Ada boleh. 4. Bersengatan syahwat.
karena yang bahwal ini begini yang bunga semuanya timbul syahwat kada boleh. 5. Duka cita sedih hakimnya kada boleh juga. Atau ada kematian duka cita kala kada boleh. 6. Suka terlampau melebihi batas. 7. Sakit, kodinya sakit jangan. 8. Hendak qadha hajat, BAB sakit arut, hendak memutuskan sesuatu, BAB akan dulu. Apabila tersalah mencatuk kan. Atau hanya hendak mencatuk dihigit, menurut itu kawan dihigit. 9. Ngantuk. Nah, jangankan kolbi, di jalan aja bila mengantuk apa dulu? Bagana dulu istirahat. Bahaya apalagi mau mobil begini. 10. Bersengatan panas dan bersengatan dingin. Dan tidak harus bisa 10 perkara lah. Dan tidak harus bagi kolbi 1 menanya yang didakwa sebelum sempurna dakwah. Jadi sempurnakan dakwah dulu hanya hakim betapun. 2. Menyuruh bersumpah kepadanya sebelum dipinta pendakwa. Istilah pendakwa ini apa? Hakim apa? Hakim penuntut ya, pendakwa itu. Pendakwa ini hakim penuntut. Jaksa penuntut. Nah, jaksa penuntut. Kalau laksa makanya. 3. Melajari jawaban bagi kedua orang yang berbentah. 4. Mengingkari saksi-saksi. 5. Menerima saksi yang bukan hadir, kada boleh. 6. Menerima saksi di pihak musuh dari yang disaksikan baginya, kada boleh juga. 7. Saksi anak bagi bapaknya atau sebaliknya. Yang punya kasus abah yang bersaksi anak kada boleh. Yang jadi kasus anak abah jadi saksi kada boleh juga. Nyata sudah melawan akan. Abah melawankan anak, anak pun melawankan abah tuh pasti. Jadi kada boleh diterima. 8. Menerima surat dari qadhi yang lain pada memutus suatu perkara melainkan sesudah berdiri 2 orang saksi. Ujar qadhi yang lain ini suratnya sudah kada boleh kecuali sudah ada saksi. Jadi intinya kalau jadi hakim, bujur hakim ini memang harus adil, alim dan bijaksana, pintar kapula. Kalau kada itu kada usah jadi qadhi. Makanya dahulu ada seorang hakim kemudian hendak meninggal, lalu ujar yang hakim tadi punya anak, cium pang telinga abah sebelah kanan bau harum, cium pang telinga abah sebelah kiri bau busuk. Itu pang nakanya jadi hakimnya. Bila kada adil bahaya. Jadi yang sebelah kanan bau harum, sebelah kiri bau busuk. Maka hati-hati jadi hakim memutuskan sesuatu. Bahkan biar guru bakri, tuan guru tuh kada ada dosanya halus bonol kada. Jadi jangan bangga menjadi tuan guru. Kenapa? Dosanya pun bonol bila melanggar. Apalagi guru numan, guru numan. Ada yang takunakan silahkan. Ada takunakan. Ada dipertakunkan. Nah, apa tuh barisan kan? Kalau barisan. Uyah itu sunat Nabi. Cuma uyahnya jangan bercampur yang lain. Jangan bercampur apa-apa. Jangan bercampur acan, jangan bercampur lombok, ori. Harus barasi. Ya kan? Istilahnya itu apa? Uyah yang bujur Pak. Original. Nah itu setiap Nabi setiap kali makan pasti beruyah. Jadi hukumnya sunat kita mengkonsumsi uyah setiap hari. Tapi jangan banyak. Asal ada tercacap aja nah. Ya kan? Asal tercacap aja. Kopi sunat 2. Uyah sunat 2. Yang tidak mengucap uyah mau dibuat perisa uyah ya. Kalau kopi uyah jangan dicampur kopi dan uyah. Kopi nak ada jadi kami minum. Kalau kopi warak kada gula masih mending. Kalau bergula manis. Kalau bercampur uyah kopi ya. Kopi mesin jadinya. Ada pihak orang silakan monggo.
Ada Aceh, tahu orang Aceh? Aceh lebih senyum-senyum, alhamdulillah. Kemudian peringatan, telah kita ketahui beberapa banyak syarat-syarat orang yang menjadi qadhi. Kiranya amat sulit mencari orang yang mencukupi syarat tersebut di negeri kita ini. Maka oleh karena itu janganlah selalu berkeinginan menjadi qadhi sebelum ta'yin kepada diri. Arti ta'yin memandiri diri dulu, menentukan. Ikan bila jadi qadhi gini, pasti ada kan? Pasti ada bujukan rayuan itu pasti ada. Entah jabatan karena dibagi orang, entah duit karena dibagi orang, atau beginian, ya kan? Pangkat, harta, apa namanya, lawan wanita, tahta wanita lawan harta, tahta. Nah itu tiga tuh pasti. Dua lolos wanita disuruhnya, itu pasti. Pasti ada gangguan. Jadi sebelum hendak menjadi qadhi presiden, ta'yin lawan diri, tentukan dulu, bisai diri, berpandir lawan diri sendiri. Pasti bila jadi qadhi itu pasti ada gangguannya. Ada ya duitnya, angkatnya lawan beginian. Dahulu kisah terus kumpul datang ke Banjar, kemudian di hotel mendinapakan di hotel, datang beginian tengah malam mengatok pintu, ya kan? Mbak dikatok dibukai guru, pati lanjang bini sih. Ujar guru, hantu ujar guru. Itu guru. Kalau lakian yang lain, ngatok binian, ada hantu lagi, bisa menarik tak? Guru hantu di sini. Orang terjaga. Ingatlah sabda Nabi kita ini, al-qudatu thalathatun. Qadhin fil jannah wa qadhiyani finnar. Nah, naudzubillah. Al-hadits. Qadhi itu 3 orang. 1 orang masuk surga dan 2 orang masuk neraka. Apa pengertiannya? Kebanyakannya tak salah. Tapi ada yang adil jarang. Qadhi itu ada 3, 1 yang selamat, 2 yang masuk neraka. Apanya tadi? Kebanyakannya qadhi itu salah. Ini Nabi sudah berkata, al-qudatu thalathatun qadhin fil jannah wa qadhiyani fil nar. 1 dalam surga, 2 dalam api neraka. Makanya qadhi itu 3 orang, 1 orang masuk surga dan 2 orang masuk neraka. Adapun qadhi yang masuk surga itu ialah qadhi yang alim, mencukupi syarat-syarat qadhi tersebut dan tiap-tiap putusannya menurut hukum yang sebenarnya. Dan qadhi yang masuk neraka itu 1 yang alim tetapi dia tidak dapat menuruti hukum-hukum yang benar dalam memutus. Orangnya alim tapi kadang-kala memutuskan dengan kealimannya hukum agama. Kenapa? Karena diiming-imingi sesuatu. 2 yang tidak mencukupi syarat-syarat qadhi, ya kan? Syaratnya kada cukup pada alim tersebut sekalipun putusannya sesuai dengan yang benar. Walaupun benar tapi orangnya kada cukup tak salah juga berarti. Makanya harus cukup syarat kalau memutuskan sesuai dengan hukum Allah. Kemudian kismah, ada kan? Kismah ini bagian atau membagikan harta orang yang berserikat atau bersamaan. Membagiakan harta ini kan kadang-kadang nyanyok juga ya. Ini bagiannya sekian. Yang bagian yang sedikit itu masa orang kan di muka paham lah ya. Karena apa dapat sedikit kada terima. Ini yang membagiakannya serba salah. Anak dibagian hukum Allah Ta'ala yang sedikit mahamok, ya kan? Nah kada sedikit guru ulun berucap, aku di sini membagiakan harta. Soalnya di muka rumah anak-anak yang meninggal nih masa parang di muka. Apa pengertiannya masa parang? Ancaman berarti. Tapi guru sudah meninggal. Memang ujar guru ulun, bila orang toh ahli paraid kada lawas umur sedikit meninggal. Imbah bocap kayak itu kada lawas sidin meninggal. Padahal angkatan sidin guru masih sampai ini masih ada. Guru ulun nih yang seangkatan sidin masih hidup. Sidinnya dulu meninggal. Sidinnya orang yang ahli paraid hukum waris mawaris. Makanya ulun kan tapi
Anu benar kompak itu kita mati. Kalau memang mati Jepang cuma kan ada anom dulu ya kawan. Kalau bisa tuh panjang umur beribadah. Memang kalau masalah ajal sampai kita tahu, tapi kan kita minta Allah panjang umur beribadah. Kismah Allah a'lam bis. Salambar, 2 lembar aja lagi. Habis insyaallah kena apakah kena menyebrang semuanya kita. Allah a'lam bis. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudahan akhir hayat husnul khatimah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yus'alu fi ridha wa la tuwallina wa la yas'aka la taj'alna min al-khawfi wa sallallahu ni'mal wakil ni'mal mawla ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.